Lembaga wajib ICT kalau dia mau membuka program jarak jauh, kecuali UT. Karena izinnya itu sudah tahun sebelum dunia ini ada. Sudah? Oke. Ini saya close, saya coba Mbak Yuku saja. Sebentar. Semua teman-teman sudah pegang yang ini ya. Itu tiga ya. Disimpan aja, nanti saya tanyakan. Yang media dalam PJJ. Belum? Belum. Orang ITB. Emailnya cek dong sayang. Ayo. Oke, saya akan sekilas saja membahas ini. Tes 1, 2, 3. Saya belum nggak ingin di belakang meja sebelum mengajar. Saya ingin di depan aja. Oke, kita akan mencoba bahwa media, kalau saya bilang media ICT based, saya akan mengatakan bahwa ini untuk PJJ. Biar saya nggak mengulang ya. Berarti media yang akan digunakan dalam PJJ apa saja. Sampai jam berapa ya? Masih lama kan? Ada mana namanya, ada teknologi informasi komunikasi. Teknologi komunikasi. 1, 2, 3. Apa kita pakai biasa aja? Ini videonya ini. Saya nggak bisa. Teknologi komunikasi. Komunikasi, handphone, telepon, kan semua komunikasi. Berarti ya, kalau kita mau komunikasi, apa yang mau kita gunakan? Sekarang, poin komunikasi, ada informasi, ada komunikasi. Tes 1, 2, 3. Recordnya masuk nggak? Kalau begitu, atau nggak pakai yang kemana aja? Nggak connect pak kalau pakai. Nggak connect, yaudah. Kalau gitu suara saya masuk nggak? Masuk pak. Masuk mana? Masuk ke lubang. Oke ya, teknologi komunikasi. Berarti komunikasi, how to communicate with the teacher, learner, lecturer, students. Students, how to communicate. Oh, saya call, saya pakai fax, saya pakai apa lagi yang bisa komunikasi? Handphone. Belum informasi belum. How to communicate. Ini media di bulan PJJ. How to communicate. Pakai apa lagi? Fax, telepon, segala macam SMS itu pakai handphone. Sederhana. Kemudian kalau katakan komputasi kan apa? Kadang-kadang informasi sudah digabung menjadi saya komputasi. Informasi bisa kita gunakan. Jadi gambarnya seperti inilah. Karena nggak usah, karena sudah paham masalah ini. Jadi ada teknologi informasi komunikasi, teknologi informasi komputasi, yang basisnya komputer. Ya. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, kemarin yang media kemarin. Tahu artinya hybrid? Ya, antara tinggal sama Belanda, Singosari sama Jerman. Jadi tidak murni tatap muka dan tidak murni full online. Perkawinan antara tatap muka dengan jarak jauh, blended, campur, ya, blender, hybrid, campur, bukan hybrid ya. Jadi kalau sumber bahan ajarnya itu ada namanya banyak cetak, kemana apa contohnya modul. Oke ya, ini PJJ menggunakan modul, boleh. Yang kedua, audio visual, kalau bilang audio, ya. Yang ketiga, komputer basic CAI, ya. Ada nggak CAI yang assisted instruction, yang dia pakai CD offline, yang bisa berjalan seolah-olah interaksi, segala macam. Yang keempat adalah grade based course, ini yang sudah levelnya agak. Yang ada bilang nggak ada di sana, boro-boro pakai apa? Itu bahan ajaran, saya cepat saja. Ini adalah interaksinya. Tatap muka residensial. Inilah saya bilang kemarin, kalau sistem kita masih hybrid, bila Anda seorang guru, tidak mungkin Anda meninggalkan kelas selama 2 tahun. Yang di poin 1 itu adalah residensial dikumpulkan di kampus seperti kali ini. Selama sebulan, dilatih mengenai ICT-nya. Kalau kita mau PJJ ICT base, sebulan dilatih ICT-nya, 5 bulan dia kembali ke sekolah atau kampus. Mandiri. Semua modul baik online, semua komunikasi baik email. Itu namanya residensial, tatap muka seperti ini. Kalau kemarin di pendidikan guru 1 bulan, 5 bulan
mandiri. Kemudian yang kedua, tatap muka bisa ini Anda harus tahu tutorial tatap muka, tutorial online dan melalui Vicon. Di dalam PJJ, karena sekarang ada nggak yang ITB itu mahasiswanya yang Anda tahu ada nggak yang kira-kira di daerah Sumatera Selatan atau daerah Kalimantan yang mata kuliah ini? Nah, contohnya kalau ada di Palembang itu ada 5 mahasiswa ITB, ya, dia kuliahnya di Bandung. Selama 5 bulan nggak mungkin dia ngobrol nggak komunikasi sama dosen, ya kan? Nah, ITB wajib membuat program namanya tutorial kunjung. Jadi seorang tutor mengunjungi ke titik mahasiswa, divisit, datang. Halo, gimana pembelajarannya? Itu wajib dalam satu semester 3 kali atau 4 kali. Ditengokin, ada masalah nggak pembelajaran? Itu namanya tutor kunjung. Siapa yang berkunjung dari ITB bisa menggunakan atau dia bisa menggunakan tenaga lokal setempat, expertnya dia untuk menjadi tutornya ITB di Palembang. Fungsi tutor adalah berkunjung pada mahasiswa. Yang kedua, tutorial online. Tutorial online lebih kepada tugas yang disampaikan secara online. Beda ya? Tutor kunjung sama tutor online. Tugas atau inisiasi, itu kan istilah inisiasi biar siswa itu menjadi aktif. Wah, saya dapat tugas di 5 bulan gak dapat uang. Gak mungkin 5 bulan itu dia hanya baca materi kalau nggak botak, ya kan? Baca terus tidak tugas tidak apa-apa. Jadi ada inisiasi yang disampaikan secara online, tutor online. Paham ya? Itu aja. Ya, jangan itu kan kalau ini jangan dibilang internet peringkat 11 kita. Cek aja di Google. Kita peringkat 11 pengguna internet. Sangat Jody, yang jelas Anda kalau sudah saya sampaikan. Oh ya, waktu 2 hari kemarin di lantai 2 memang terlalu sulit mendengar suara saya ya? Sangat sulit. Oh, syukur. Berarti luar biasa ya, sia-sianya berarti ya. Boleh di bawah saya sampai kita tuh kaca ke dia itu. Sepertinya menyampaikan ya. Oke. Sekarang sudah berapa terkait? Ini saya akan singkat saja biar agak teman-teman ini tahu bahwa di dalam ICT yang di media di PJJ wajib dia interaktif. Wajib ya. Yang kedua, membuat siswa menjadi mandiri. Bagaimana media itu membuat siswa bisa menjadi mandiri? Apa itu handphone, apakah itu komputer, dan jelas media ini bisa membuat saya mandiri. Itu wajib hukumnya untuk media di PJJ. Yang ketiga, bisa menjangkau semua learning yang ada di dunia ini. Bukan hanya di Pondok Cabe. Saya bisa tahu apa pendidikan di Amerika, kenapa, dan kalau di Filipina kenapa tidak ada SD SMP, langsung SMP semua, atau SD kelas sampai 12 tahun, berbeda sama Indonesia. Jadi punya fungsi sebagai sumber data Word. Yang ketiga, bisa digunakan untuk membuat soal, tugas, feedback, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bisa menjalin komunikasi, kolaborasi antara kalian semua. Media yang digunakan PJJ bisa interaksi. Yang kedua, bisa membuat siswa mandiri. Yang ketiga, bisa menjadi bahan pencari sumber informasi seluruh dunia, tidak terbatas. Yang keempat, bisa digunakan sebagai untuk soal, untuk membuat tugas. Yang kelima, bisa sebagai community. Paham? 5, bisa ujian loh. Bisa saya keluarin ini. Apakah fungsi media yang utama dalam PJJ? Ini udah saya bocorin sekarang ini. Ya? Nanti kalau ada pertanyaan. Berikutnya, strateginya. Siapa yang bisa bahasa Inggris? Sombong. Saya kalau baca takutnya salah, saya cari tahu lagi nanti. Jadi yang jelas ICT tadi adalah fungsinya
Jadi ICT itu harus menjadi betul-betul tempat untuk belajar. Susah ya memahaminya ya. Maka kadang saya bawa place for learning. Singkat, tetapi setengah mampus ini. Ya kan? ICT itu place for learning loh, bukan gedung. Kalau saya bilang bahwa handphone ini ICT, berarti ini learning saya. Apa yang Anda pahami dari kalimat pertama? Apa yang Anda bisa ungkapkan ICT place for learning? Kalau yang lain mungkin Anda bisa inilah, media, resource, development. Sederhana tetapi ini kunci dari PJJ. Anda tahu istilah bahwa the world in your future? Pernah dengar itu enggak? Apakah Anda bisa paham kalimat ini? Kalau begitu ujian saya tanya, apakah menurut saudara-saudara ICT is following? Ada nggak bisa jawab sekarang? Kalau udah sekarang udah lulus ya. Gak bisa kan udah sekarang kalau bisa jawab itu. Apakah yang dimaksud dengan ICT is following? Jadi ICT itu sebagai tempat dari tempat penyedia dari pembelajaran. Makanya dia objek learning. Tempat pembelajaran satu sisi. Bahwa saya duduk di sini adalah tempat pembelajaran, gedung ini kan. Satu sisi daripada sebuah sistem pembelajaran. Oke. Kalau saya katakan place for learning berarti banyak kan. Learning itu ada berapa macam? Apa indikatornya? Tempat duduk kalian, gedung kalian, bahan ajar. Jadi itu kalau tadi interaksi. Yang tadi dibilang tadi tuh 5 item di atas, kalau dia mau disebut sebagai ICT harus bisa learning itu harus bisa menampung yang 5 ini. Kalau itu saya balik soalnya ujian, Anda bisa jawab ya. Kalau saya tanyakan besok ini adalah kenapa ICT sebagai learning, berarti ini jawabannya minimalnya. Bahwa dia mampu menyediakan 5 komponen ini. Oh ya, kenapa saya mau bahasa Inggris? Karena saya dapat ilmu dari Pak Paul, karena itu semuanya jago-jago bahasa Inggris. Ya, Pak Paul lama dia mengajar kalian bahasa Inggris ya? Dapat pujian kalian. Karena Pak Paul itu mengajar nggak pakai modul. Dia mengajar pakai kasus. Yang masalah yang kalian munculkan, dia jadikan tema pembelajaran. Itu gaya dari Pak Paul. Jadi kemarin dia mengatakan bahwa di atas rata-rata. Maka saya buat dalam bahasa Inggris sekarang saja. Jadi kalau saya tanyakan, apakah yang dimaksud dengan ICT Plus for Learning? Bahwa place for learning itu harus mencakup 5. Tulis itu ujian ini. Yakin? Ya? Yang kedua, ini sangat ini ya. Di sini adalah sebagai media, sebagai resource, semua dan sebagai development ini ada yang termasuk bukan di level kalian nanti ini ya, karena di levelnya sudah pengembangan bahan ajarnya. Bagaimana mengembangkan bahan ajar media dan bagaimana memanfaatkan resource. Jadi kalian fokus bahwa ICT itu adalah place for learning. Satukan pikiran kalian. Kalau dia tidak bisa menjadi tempat belajar, berarti dia bukan ICT yang tepat untuk pembelajaran PJJ. Goodbye. Kenapa? Siswa tidak ada saya di satu dengan dosen. Siswanya di ujung burung sana. Nggak ada yang nemenin. Karena masih enak. Pak, lantai 2 nggak jelas Pak. Masih ada bisa makan kaki ini, pukul-pukul ini kan. Yang di ujung burung. Udah nyamuk segala macam tapi udah nggak ada internet. Saya sebagai mahasiswa PJJ nggak bisa apa-apa. Dia tidak punya ICT place for learning. Oke? Sekarang, bila Anda menjadi salah satu guru atau dosen atau disebutkan mungkin guru siapa mungkin nantinya, saya membuat Anda sekarang berpikir secara praktis. Sekolah membutuhkan TIK. Ya apa tidak? Apakah sekolah selamanya hanya seperti kantor lurah? Ceplok. 5 tahun tahan bisa gak ada rasa lagi. Ya? Nah, sekarang kalau saya katakan sekolah itu bertiga, memang perlu apa tidak? Yang pertama,
Coba Anda komentari, apakah ada yang terlewat? Kalau Anda diminta untuk